Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya perkenalkan dulu. Nama saya Pangewa Nugroho. Nomor HP saya 0813 3631 8889. Ini terkonek juga dengan WhatsApp. Karena itu, jika teman-teman membutuhkan saya, bisa menghubungi nomor ini. Email saya pangge.iainpo@gmail.com. Kemudian alamat rumah saya di Dusun Brajan, Desa Prayungan, Kecamatan Sawu. Jika teman-teman membutuhkan saya untuk sharing, karena perkuliahan kita itu sifatnya sharing, bukan saya menggurui teman-teman ini, tapi ini bentuknya sharing. Artinya apa? Artinya ada hal-hal yang saya tahu dan ada hal-hal yang mahasiswa lebih tahu. Oleh karena itu, kita bertemu pada perkuliahan ini untuk melakukan sharing dan menghasilkan satu pengetahuan baru. Mungkin beberapa teman-teman atau bahkan semuanya ini bertanya-tanya atau masih bingung, kenapa prodi saya yang notabene itu bukan bimbingan dan konseling, tiba-tiba muncul mata kuliah bimbingan dan konseling. Ya. Kemudian kenapa harus ada juga gitu? Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai dari pemahaman kita merekonstruksi lagi pemahaman kita tentang pendidikan. Ya, kenapa? Karena kita ada di ranah prodi pendidikan, yaitu ada di Fakultas Tarbiyah. Oke. Suatu saat kita lulus, kita akan masuk ke dunia pendidikan. Oleh karena itu, kita rekonstruksi lagi definisi pendidikan di Indonesia gitu. Oke. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Artinya apa? Artinya pendidikan ini bukan hasil dari hipnotis yang orangnya tidak sadar. Pendidikan juga bukan dalam tekanan, ya. Tetapi pendidikan adalah usaha yang sadar. Siapa yang sadar? Guru dan juga siswanya, dosen dan juga mahasiswanya, ustadz dan juga santrinya. Dua-duanya harus sadar. Sadar apa? Sadar untuk melaksanakan pendidikan. Kesadaran ini diimbangi juga dengan sesuatu yang terencana. Bukan trial dan error, coba salah, bukan. Tetapi ini harus terencana. Terencana prosesnya, terencana tujuannya. Untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ya. Ada dua hal, suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang merangsang siswa untuk terus-menerus menggali pengetahuan, dan juga proses pembelajarannya. Proses pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang baik, metode-metode yang pas, ya, bukan trial dan error. Oke. Agar apa? Agar peserta didik ini secara aktif, ya. Jadi keaktifan ini bukan dipaksa, tetapi muncul dari dalam diri siswa. Ya. Siswa akan secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi kita tidak hanya mengarahkan siswa, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, bukan. Tetapi siswa dengan usaha sadar kita yang terencana tadi, dengan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kita hasilkan, mereka kemudian secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dia tidak perlu disuruh browsing, kemudian dia browsing mencari pengetahuan. Ya. Dia buka YouTube, dia buka pengetahuan. Dia buka Facebook, dia buka pengetahuan. Ya. Dia baca artikel, dia artikel pengetahuan. Mereka download buku pengetahuan, bukan hanya novel.
dia kemudian mengembangkan potensi dalam dirinya. Untuk apa akhirnya? Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Ya, keterampilan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Dari definisi ini kita bisa melihat bahwa pendidikan yang ada di Indonesia ini sangat kompleks, sangat menyeluruh, ya. Tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi juga juga mementingkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke. Oleh karena itu, pendidikan yang ada di Indonesia ini bukan hanya tentang kecerdasan saja, tetapi juga tentang spiritual keagamaan. Prof. Prayet dari Universitas Negeri Padang suatu hari membuka suatu pertemuan seminar ilmiah di Jogja. Kebetulan saya ikut pada saat itu. Beliau menerangkan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia ini berbeda dengan pendidikan yang ada di Eropa atau bahkan Amerika. Berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kekuatan spiritual keagamaan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan kita bukan hanya secara ilmiah, tetapi juga secara amaliyah. Karena itu, kekuatan spiritual keagamaan juga perlu difokuskan dalam proses pendidikan. Baik. Kemudian kekuatan spiritual keagamaan ini bukan terbatas pada pengetahuan saja. Oke. Kekuatan spiritual ini harus sampai internalisasi. Ketika orang mau melakukan dosa, dia langsung ingat, oh ini tidak boleh. Bahkan ketika sudah terinternalisasi, dia sudah tidak terpikirkan untuk melakukan hal-hal dosa, untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji, untuk melakukan hal-hal yang jauh dari nilai-nilai agama. Dia sudah tidak terpikirkan. Karena apa? Karena sudah terbangun kekuatan spiritual keagamaan yang baik. Ketika dia ada masalah, dia tidak terpikirkan sama sekali untuk ke dukun, tetapi dia langsung berserah diri. Ketika dia memiliki masalah, dia tidak terpikirkan untuk ke dukun, dia terus berserah diri. Ini bentuk kekuatan spiritual keagamaan. Ketika ada lampu merah, dia tidak terpikirkan sama sekali untuk menerobos lampu merah, tetapi dia langsung secara spontan berhenti karena dia memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Selain itu juga ada pengendalian diri. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali permasalahan-permasalahan tentang pengendalian diri ini. Ini yang menggambarkan dunia pendidikan kita ini kurang berhasil. Nah, contohnya apa? Contohnya kemarin beberapa tahun yang lalu di Sampung, seorang anak membakar rumahnya karena tidak dibelikan HP. Kemudian adanya perkelahian antar perguruan pencaksilat. Ini bentuk pengendalian diri yang sangat buruk. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik ini harus menanamkan pengendalian diri ini. Ketika marah tidak berlebihan. Marah itu boleh, tapi tidak boleh marah-marah. Senang juga senang boleh, tapi tidak boleh senang-senang. Semua tidak boleh berlebihan. Karena kita memiliki pengendalian diri. Oke. Kemudian kepribadian, tentunya kepribadian yang baik. Kalau kita di IAIA kita bisa mencontoh kepribadian Rasulullah, dan ini kita tanamkan ke siswa-siswa kita. Bukan hanya pengetahuan, tapi kita tanamkan.
Artinya tanamkan apa? Kita tanamkan artinya sampai si siswa kita itu, peserta didik kita bisa berperilaku seperti yang kita harapkan, memiliki kepribadian yang kita harapkan. Ya, akhlak mulia juga ini menjadi fokus perhatian kita juga di dunia pendidikan. Ini yang membedakan kita dengan yang Amerika dan Eropa gitu. Akhlak mulia, kenapa akhlak mulia? Akhlak mulia sekarang juga sudah mulai tergerus gitu. Ya, orang tidak lagi banyak sekali orang-orang di luar sana tidak mendapatkan sopan santun, misalkan ketemu dengan orang tua tidak bisa menempatkan diri, ini akhlak mulia yang kurang, ya, dan sebagainya. Tidak memiliki toleransi, ya, dengan orang lain, ya. Orang lain sedang beribadah kemudian kita mengganggunya, ya. Ini akhlak mulia sangat kurang itu. Juga keterampilan, ya, baik itu hard skill maupun soft skill, ini juga harus kita tanamkan, ya. Hingga saat ini ketika kita mendengar pendidikan, tolok ukurnya adalah nilai ujian nasional. Artinya apa? Yang menjadi fokus perhatian ini adalah kecerdasan saja gitu. Ya. Yang penting ini lulus, bagaimana cara lulusnya kita tidak memikirkan. Yang penting lulus, nilainya baik, kita berhasil, kemudian kita syukuran gitu. Padahal itu hasil nyontek. Artinya apa? Artinya akhlak mulianya nggak dapat karena nyontek, pengendalian dirinya nggak dapat, apalagi kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian pasti tidak dapat. Karena apa? Karena nyontek sama dengan mencuri gitu. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa, ya, kita mulai dari dalam diri kita gitu ya. Kita mulai. Nanti di kuliah saya itu yang paling saya utamakan adalah proses pendidikan ini. Bukan hanya kecerdasan. Saya ingin proses pendidikan yang baik, mulai dari kekuatan spiritual hingga memiliki keterampilan gitu. Oke. Jika keenam hal ini sudah terpenuhi, maka kita baru boleh bilang bahwa pendidikan berhasil. Kita berhasil mendidik. Kalau hanya dapat nilai saja, jangan bilang berhasil dulu. Ya. Apalagi teman-teman yang nanti di MI misalkan. Ya, berhasil adalah ketika peserta didik kita bisa antri. Ya, kalau belum bisa antri, jangan bilang berhasil dulu. Oke? Baik. Kemudian untuk memenuhi keenamnya tadi itu pakai apa sih? Ini yang perlu kita pahami lagi ya. Jadi untuk memenuhi keenamnya tadi, mulai dari spiritual, keagamaan sampai pada keterampilan ya, ini perlu ada strategi khusus gitu. Ya, oleh karena itu di pendidikan ada bimbingan dan konseling ya, ada bimbingan. Apa itu BK gitu. Nanti kita bahas apa itu bimbingan, apa itu konseling, kemudian layanan apa yang bisa kita berikan menggunakan bimbingan dan konseling itu ya, terdiri dari layanan apa saja, kemudian metodenya apa saja ya, teknik-tekniknya seperti apa, hal-hal apa yang harus kita pegang ketika kita melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Kita sudah sampai pada definisi pendidikan, bahwa pendidikan bukan hanya kecerdasan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pendidik gitu. Oleh karena itu kita harus memiliki metode khusus ya untuk melakukan kegiatan yang lain tadi. Kalau kecerdasan cukup ada di kelas, tapi bagaimana kita mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, bagaimana kita mengembangkan akhlak mulia, bagaimana kita mengembangkan kepribadian ya, ini kita bisa menggunakan layanan bimbingan dan konseling ya. Oleh karena itu bimbingan dan konseling ada di seluruh prodi pendidikan ya.
semua fakultas keguruan dan ilmu pendidikan kalau di universitas umum, ada di fakultas tarbiyah ya dan ilmu keguruan kalau di IAIN Ponorogo. Semua ada bimbingan dan konseling. Nah, ketika kita membimbing ini, kita harus sesuai dengan perkembangan siswa gitu. Kalau siswa MI berarti harus sesuai dengan perkembangan anak-anak 7-12 tahun. Jika nanti ada di MTS misalkan, harus sesuai dengan perkembangan siswa remaja awal 12-15 tahun ya. Kalau di Aliyah berarti ya harus sesuai dengan remaja akhir ya, antara 15-19 tahun ya. Untuk yang di universitas ya harus sesuai dengan dewasa awal ya, antara 20-30 tahun ya. Ini sesuai perkembangan, karena setiap tahap perkembangan ini memiliki karakteristik masing-masing ya. Karena itu nanti teman-teman juga akan mendalami ini ya, akan lebih fokus karena kita tahu tujuannya. Saya berharap akan lebih serius gitu ya, lebih serius dalam mengikuti perkuliahan ya. Baik perkuliahan yang ada di BK ini atau di mata kuliah lain yang sesuai dengan yang sesuai dengan perkembangan ini, yang membahas tentang perkembangan siswa ini. Oke. Apa saja yang nanti kita pelajari di mata kuliah BK ini? Bagaimana kita mengembangkan keterampilan ya, mengembangkan akhlak mulia dalam ranah pribadi ya. Artinya dalam ranah dia dengan dirinya sendiri pribadi. Kemudian pada ranah sosial dia dengan orang lain atau masyarakat. Kemudian bagaimana dia belajar ya, karena belajar itu sepanjang hayat ya. Jadi long life learning process ya. Jadi belajar itu adalah seumur hidup ya. Kapan kita berhenti belajar? Nanti kalau kita sudah mati. Kalau belum mati kita harus belajar terus ya. Oleh karena itu kita harus menyadarkan ya peserta didik kita bahwa kita harus terus-menerus belajar gitu. Karena apa? Karena manusia tidak akan terlepas dari masalah. Kita lahir, kita belajar melihat, kemudian kita belajar mendengar ya, kemudian kita belajar membau ya, kita kemudian belajar merasakan ya. Kemudian setelah berkembang wajah indera kita belajar lagi memanfaatkan psikomotor kita ya, motorik kita mulai belajar merangkak, kemudian berjalan, kemudian bisa berlari. Setelah itu semua bisa, kita kasih masalah baru lagi, kita belajar membaca, kita belajar menulis ya. Kita sudah bisa membaca, menulis, berhitung, kita dihadapkan permasalahan baru lagi, kita mempelajari matematika, fisika dan sebagainya. Setelah kita lulus SMA atau Aliyah, kita dihadapkan masalah baru lagi, bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan kita dari SD sampai SMA atau Aliyah tadi ya. Setelah itu kita kuliah, ada yang kuliah nanti ada masalah baru lagi, kita harus belajar bersosial dengan orang lain ya. Ketika kita sudah lulus, kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, lingkungan rumah ya, kemudian dan seterusnya. Kita belajar sampai nanti kita meninggal dunia. Dan satu lagi, karir. Apa itu karir? Nanti kita bahas pada sesi selanjutnya. Nah, inilah kenapa ada BK di semua prodi pendidikan ya. Karena ini bisa menjadi landasan dalam memenuhi tujuan pendidikan tadi ya. Yang 6 tadi ini bisa terpenuhi dengan layanan-layanan bimbingan dan konseling, baik itu pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kemudian tujuan dari mata kuliah ini apa?
pertama nanti kita mulai belajar untuk berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif ya, dalam konteks pengembangan ilmu-ilmu ya, baik itu ilmu pengetahuan maupun teknologi ya, yang sesuai dengan nanti pelaksanaan pemberian layanan BK di sekolah ya. Kenapa harus ada teknologi? Karena kita sudah masuk era 4.0 ya. Kita mau masuk 5.0. Kalau kita tidak bisa teknologi, kita akan tertinggal jauh ya. Oke. Oleh karena itu kita harus menguasai teknologi ini gitu. Teknologi apa? Terutama teknologi dalam proses pembelajaran. Mulai dari membuat video, kemudian mengedit dan sebagainya. Ya, kita harus mulai ya. Dulu orang pakai komputer itu mata kuliah khusus, tapi sekarang ini sudah include di setiap mata kuliah. Begitu juga video. Dulu video itu ada mata kuliah khusus, sekarang semua mata kuliah harus ada, harus bisa mengincludekan, menginternalisasikan bagaimana cara membuat video ini. Nah, karena itu nanti teman-teman tugasnya salah satunya harus memanfaatkan berbagai teknologi ada di sekitar kita. Ya, nanti ada tugas nulis tangan, tapi dikumpulkan dengan cara di scan. Pak, saya tidak punya scan. Punya ya, pasti semua orang punya. Namanya menggunakan HP itu, menggunakan smartphone. Di smartphone kita juga bisa membuat PDF. Silahkan nanti bereksplorasi bagaimana membuat PDF menggunakan smartphone ya. Pak, anunya besar, ininya filenya besar gitu. Nanti silahkan dikompres ya, menggunakan berbagai aplikasi yang bisa digunakan di web ya. Di sini nanti teman-teman akan mengimplementasikan teknologi dalam proses pembelajaran kita. Oke. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi ya, tadi kita sudah bahas potensi apa saja, baik itu seperti keagamaan hingga keterampilan ya. Kemudian menguasai pengetahuan langkah-langkah gagasan ilmiah ya. Ini nanti teman-teman juga dapat tugas, yaitu membuat review baik jurnal maupun buku ya. Nanti kita sepakati buku atau jurnal, silahkan ya, nanti saya kasih link buku e-book ya, silahkan download sebanyak-banyaknya ya, tetapi bahasa Inggris, bahasa Indonesia masih sedikit. Kenapa? Karena kita sudah masuk hampir 5.0. Oleh karena itu bahasa Inggris bukan hal yang sulit, tinggal di copy paste ke Google Translate sudah keluar ya, kita tidak perlu bingung-bingung lagi. Bahkan ada yang cukup di foto kemudian sudah keluar ini translate-nya gitu. Jadi itu bukan masalah. Jurnal juga sama, semua sekarang sudah masuk open journal ya, masuk di OAJ semua. Jadi tidak perlu khawatir ya, Pak, saya tidak pernah langganan jurnal. Sekarang jurnal tidak ada yang bayar kalau download, yang bayar yang isi ya. Oleh karena itu tidak ada alasan tidak ada jurnal. Silahkan cari jurnal sebanyak-banyaknya, mulai dari jurnal yang ada di IAIN seluruh Indonesia, UIN di seluruh Indonesia, dan juga universitas di seluruh Indonesia, semua terbuka jurnalnya. Tuh. Menguasai mendalam karakteristik peserta didik. Nah, ini nanti kita akan sharing tentang bagaimana perkembangan secara fisik, bagaimana secara psikologi, bagaimana BK terkait dengan sosial dan kultural, dan lain-lain. Oke. Kemudian memberikan layanan pembelajaran yang mendidik. Yang mendidik itu apa? Melakukan pendidikan sesuai dengan definisi tadi. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti tujuannya adalah mandiri. Ya, mandiri. Mandiri itu apa? Mandiri itu dia sadar dengan sendirinya, artinya dia mandiri. Ya, dia sudah independen, ya, sudah independen, merdeka. Itu mandiri dengan pendekatan layanan sekolah. Ciri-cirinya apa? Cirinya tidak perlu diingatkan. Itu namanya mandiri.
Misalkan ketika ada tugas, nanti ada tugas tugas review ya. Saya tidak perlu mengingatkan ini waktunya mengumpulkan, tidak ada, semua sudah saya kasih jadwal, silahkan menyesuaikan dengan jadwal tersebut. Ini akan membantu kita untuk apa? Untuk mengembangkan sifat mandiri ya. Kita tidak perlu diingatkan, kita kemudian langsung mengerjakan sesuai dengan jadwal. Syukur-syukur lebih cepat ini. Kemudian menguasai secara mendalam ya karakteristik tadi. Oke. Memberikan layanan pembelajaran yang mendidik ya, sesuai dengan karakteristik. Oke. Baik teman-teman, untuk kuliah saya di Bimbingan Konseling ini sebanyak 2 SKS ya. Apa itu 2 SKS ya? SKS ini bukan hanya 50 menit per teman ya, tapi ada tiga komponen dalam satu SKS ya. Kenapa 2 SKS? Yang pertama kegiatannya adalah proses kegiatan belajar ya. Kalau dulu ketika offline, maka ini adalah proses belajar di kelas selama berapa? 2 kali 50 menit ya. Berarti nanti kita ada 50 menit. 50 menit itu terdiri dari apa? Satu, terdiri dari video pembelajaran ya. Video pembelajaran ini nanti saya buat sekitar ya setengah jam atau lebih mungkin ya, menyesuaikan. Kemudian saya juga akan memberikan materi belajar pada hari itu ya, pada pertemuan tersebut. Nanti saya cari e-bookan, silahkan dibuka, dibaca materinya ya. Kemudian yang ketiga ini nanti ada forum diskusi ya. Forum diskusi ini saya buka sesuai dengan jadwal perkuliahan setiap pertemuannya ya. Itu nanti mungkin sekitar tidak lama karena nanti masih ada tugas-tugas ini. Jadi nanti diskusinya mungkin sekitar tidak lama, setengah jam, mungkin setengah jam atau sampai 50 menit kita diskusi. Tapi setelah teman-teman membaca materi dan melihat videonya, itu nanti silahkan tinggalkan pesan di forum, nanti akan saya jawab di sana. Gitu. Kenapa tidak lama? Karena teman-teman masih punya kegiatan yang lain, yaitu penugasan terstruktur. Saya perkirakan dalam seminggu tugas ini bisa dikerjakan selama 2 jam ya. Kalau dikerjakan 2 jam selesai gitu ya. Apa aja tugasnya ya? Nanti saya buat game ya, di setiap pertemuan ada game, di setiap akhir pertemuan ya, silahkan nanti dikerjakan. Itu ada kuis. Kuis ini silahkan dikerjakan untuk setiap pertemuannya. Kemudian ada tugas review. Review ini nanti teman-teman tulis tangan ya, bukan diketik, harus tulis tangan di kertas folio bergaris minimal 4 halaman setiap pertemuannya. Kenapa saya tulis tangan? Kok tidak diketik saja Pak? Sekarang kan sudah modern ya. Nanti teman-teman kalau sudah lulus kemudian tes CPNS itu harus tulis tangan teman-teman. Kalau kita tidak terbiasa, saya jamin tulisannya akan jelek ya. Oleh karena itu kita biasakan tulis tangan ya, tulis tangan. Apalagi nanti jadi guru tulisannya jelek, nanti malu dengan siswanya itu. Oleh karena itu kita mulai tulis tangan, kita biasakan minimal pada mata kuliah saya. Ini 4 halaman, nanti ditulis di folio bergaris, hasilnya kemudian di scan ya. Silakan bisa di scan menggunakan alat scan beneran atau menggunakan HP, tidak apa-apa, pakai HP juga ya, karena ada banyak aplikasi itu. Nanti tinggal cari di Google Play ya. Kemudian yang ketiga ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini ya, ini yang tidak perlu saya ingatkan.
perlu saya ingatkan. Jadi monggo membaca literatur lain, baik literatur online maupun offline. Kalau teman-teman pengen mencari dalilnya, silahkan dikaitkan setiap pertemuan itu, setiap mata kuliah itu ada ndak di Al-Quran, ada ndak di hadis-hadis itu, silahkan dikembangkan. Karena teman-teman ini basicnya adalah di IAIN, maka ini harus kuat ya. Berbeda dulu dengan saya itu dari sekolah umum, maka basic itu mungkin agak lemah gitu. Saya harus cari-cari sendiri dan itu pun tidak dinilai oleh dosen saya gitu. Tapi ini teman-teman basicnya adalah IAIN, maka sebaiknya membaca ya, membaca terus ya, dari literatur yang lain, juga dari jurnal-jurnal yang terkait dengan materi setiap pertemuannya ya. Literatur lain misalkan membimbing, ada enggak sih dari tentang membimbing, silahkan dicari ya, cari sendiri. Ini masuk dalam kegiatan mandiri. Jadi totalnya setiap perkuliahan itu ada 340 menit per minggunya ya, jadi 2 SKS itu seperti ini. Kalau 3 SKS gimana Pak? Berarti 50 ini dikalikan 3, nanti dihitung sendiri. Kalau 4 SKS 50 dikalikan 4, 60 dikalikan 4, 60 dikalikan 4 ya. Memang itulah SKS ya dalam sistem perundang-undangan kita gitu. Baik, kemudian bagaimana dengan nilainya? Ya, nilainya juga terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, proses belajar tatap maya tadi, bagaimana keaktifan teman-teman di Google Classroom, kalau kita pakai Google Classroom. Ya, bagaimana keaktifan dalam bertanya, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi nanti teman-teman tidak hanya meninggalkan pertanyaan, tapi boleh menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Waktunya berapa? Kita buat sehari juga tidak apa-apa ya. Dalam sehari itu ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab, nanti saya tambahkan seperti itu ya. Selama 1 hari silahkan dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Untuk presensi nanti sehari saya buka dalam waktu sehari itu, jadi mulai dari pukul 00 sampai 00 lagi gitu. Kemudian ada tugas terstruktur ya, yang tadi ada tugas-tugas tadi ya, mulai dari mengerjakan kuis hingga dan juga mengerjakan review, ini 20% lagi nilainya ya. Yang agak banyak nanti ada di UTS dan UAS. UTS 25% dan UAS 35%. Silahkan diatur sebaik mungkin gitu ya. Ini adalah persentase penilaian saya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah 30 menit lebih kita membuat video ini. Saya harap video ini bisa memberikan informasi yang sebaik-baiknya untuk teman-teman. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.